kita perlu waktu untuk nyatukan visi kita terhadap sebuah node. 3 tahun, 6 tahun berarti nggak cukup lah. Harus ada regenerasi. Regenerasi. Kita membuat itu, kemudian kita harus meregenerasi orang untuk kembali lagi. Banyak orang pintar, banyak orang kaya, tapi yang punya waktu untuk organisasi yang kita cari. Karena ketika dia belum pernah kenal organisasi ini, maka khawatirnya yang dilihat bukan konsep-konsep AEX, bukan khawatirnya dia bukan melihat konsep data center ABJI, konten ABJI segala macam. Khawatirnya dia cuma melihat seberapa kas ABJI. Ada rencanaku begini, ini emang masih sedikit harus kita coba ya, kita wujudkan gitu. Kalau sekarang kan koneksi yang ada di AEX itu kan sebenarnya juga hostingnya Facebook juga di entity sebenarnya, ya kan? Artinya ada sebuah core dari entity ke AEX, ya kan? Yang sudah itu yang provide siapa? Itu dari entity. Ya kan sudah terdeliver. Nah makanya teman-teman Jakarta itu kan connect ke AX langsung bisa nyedot lah, berangkat nyedot ya, kesannya nyedot yang ada di di entity gitu, konten di entity, kurang lebih seperti itu. Nah kenapa wilayah nggak dibuat extended seperti itu? Kita buat extended core, ya, kita tempatkan di wilayah yang kurang lebih sama. Jadi yang tadinya entity ke AEX, ya, nah, kemudian kita perpanjang nih dari AEX kita tarik core ke wilayah. Tapi kan sudah ada sebenarnya itu core-nya. Core-nya sudah ada. Sudah ada. Nah, kayak ke Bali kan udah di-provide. Sekarang kita tinggal, kalau sekarang kan besoknya capacity tapi. Oh capacity. Iya itu capacity. Oh ini core. Iya kan ini core. Nah core-nya itu masuk ke misalnya ke Bali. Nanti orang colok di interkoneksi Bali, ya kurang lebih nanti dia akan sama seperti halnya yang terjadi di teman-teman Jakarta. Jadi kita perpanjang aja, kita perpanjang ke wilayah. Itu berarti requirement-nya Facebook seperti itu, harus core. Enggak, gitu. Ini solusi dari aku. Aku yang memikirkan kemarin itu seperti itu. Aku mikirkan, oh ya kalau gitu kita bayar aja extended core, kita taruh di wilayah, connect ke IX, ya. Tapi ini bentuk core, ya kita jadi entah ini sewa core, entah kita beli core, yang kemudian core ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, pemikiranku adalah apa mungkin nanti dibuat sebuah policy, mungkin itu sebenarnya secara teknis mungkin, tapi apakah nanti bisa teman-teman tuh mau ngikutin gitu. Maksudnya begini, supaya kita dengan NAP juga baik hubungannya. Jadi dengan NAP juga kita tidak mengambil jatahnya mereka gitu ya. Jadi yang core ini sebenarnya adalah untuk bandwidth transport lokal. Bandwidth transport konten yang ada di Jakarta doang. Jadi kalau dia ini mau muncul nyindir aku nih di tunnel soal. Enggak, daripada begitu kan nanti kita buat core sendiri gitu kan. Tunnel Indonesia. Nah, jadi nanti kalau kita yang teman-teman mau ambil arbitrasi sama NAP sebagai anggota ABJI, dia juga dapat gitu. Tapi kalau untuk yang konten yang sudah ada di Jakarta, Facebook, Akamai segala macam, masuk dari situ, dari yang extended core ini. Nah, ini memang ya mungkin ada ya banyak plus minusnya, banyak juga yang mendebatkan hal ini gitu. Tapi prinsipku sebenarnya adalah bagaimana teman-teman wilayah itu colok ya di IX wilayah terdekatnya, kemudian dia ya sama aja seperti teman-teman Jakarta. Apa itu namanya IX single cloud? Single cloud itu ya? IX single cloud itu beda lagi. Sebenarnya bukan membuat agak beda sih sedikit konsepnya ya. Tapi ya kurang lebih kalau dilihatnya secara poin besarnya dari sebuah blueprint kita dulu yang dulu dibuat oleh bos-bos kita, senior-senior kita. Itu kan prokernya Om itu ya? Itu prokernya. Iya. Udah jalan belum?
Aku nggak ngerti soalnya. Jadi single cloud itu sebenarnya itu harusnya masuk ke aku, ya kan? Nah kemudian dari program kerja 2018-2021 itu ditugaskan ke Dachen, ke bidang AX-nya, gitu. ke Dachen AX. 2000 berapa tuh? 2003. Ya itu 2018-2021. Jadi dipindahkan. Dipindahkan ke sana. Karena biar AX itu dipegang oleh kabitnya sendiri. Tapi ini sudah akan mendekati konsep yang totally seperti itu. Yang tadi jadi dimanapun connect kan kurang lebih gitu. Dimanapun connect Anda dapat AX. Dimanapun dapat AX. Nah tapi sebenarnya kalau konsep exchange itu kan sebenarnya bagaimana penggunaan di antar kita yang banyak. Ya. Ginom punya konten sendiri, ya teman yang lain punya konten sendiri, ini punya konten sendiri. Di sini kita mainnya gitu, ya kan? Kita nggak perlu ke Jakarta untuk ngambil konten Ginom. Itu yang diinginkan dalam sebuah exchange yang benar. Nah ini yang belum banyak terjadi. Gitu. Nah jadi konsep exchange nanti itu bisa seperti itu konten apa istilahnya tadi ya? Ya memang CDN utilize konten di lokal, kemudian network sharing, ya network sharing, infrastruktur sharing ya. Infrastruktur sharing akan terjadi juga di node AX. Ya, misalnya saya nggak punya infrastruktur ke Tabanan, terus saya minta ke Ginom tolong bantu di ini, tapi kita nyolongnya ketemunya di AX node aja ya, gitu. Itu biasanya. Berarti bisa bilateral. Bisa bilateral dengan yang penting colok ke IX gitu ya. Yang penting colok ke IX. Ketemunya di node sama. Gitu. Itu diperbolehkan sebenarnya. Harusnya iya. Kita harus buat kayak gitu. Kalau nggak rame ntar IX node-nya. Gitu. Aku kira nggak boleh soalnya. Ternyata boleh ya. Boleh. Jadi infrastruktur sharing menjadi sebuah credit point dari sebuah IX node yang akan kita bangun. Itu. Jadi tujuannya ABGI itu cuma buat begitu, tapi bukan buat data center. Kalau buat data center ceritanya beda lagi. Itu sudah punya teman-teman semua gitu kan. Dan itu juga XNode-nya bisa diperpanjang juga kan? Iya. Jadi tujuan kita dan keinginan kayak aku gitu ya, kenapa terus bisa memberikan konsep-konsep pada ABGI itu ya karena kita masih ada ketimbangan ya kan antara pusat sama wilayah dalam hal kayak delivery konten tadi. Kayak ada di sini aku bingung, baru masuk itu ada IX Jakarta, ada IX Bali gitu. Nah, iya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Kalau kata-kata IX itu kan satu sebenarnya. Tapi node-nya kita sebut dengan IX wilayah. Jadi itu hanya untuk menjelaskan tentang node-nya ada di mana. Tapi kalau dalam sebuah konsep yang dulu disampaikan bahwa IX itu harus single cloud kan ya satu, sebenarnya tujuannya satu. Nah, ya IX Indonesia Internet Exchange. Kayak misalkan kayak kemarin soal IDRAN gitu. Nah, kan bisa sebenarnya kita menuju IDRAN lewat IX kan itu ya. Betul. Jadi nggak perlu tarik kabel lagi ke Jabar aku. Oh iya, jadi gini. Ada sedikit keterbatasan di kita, ya karena kita kan banyak anggota nih. Anggota ABGI itu terdiri dari 3 kan, anggota penyelenggara, anggota non penyelenggara, dan vendor ya, penyedia teknologi. Nah, ruhnya ABGI adalah penyelenggara nih. Ruhnya yang membuat ABGI itu memang anggota penyelenggara. Ya kan? Nah, jadi sebagai anggota penyelenggara, mereka menginginkan sebuah istilahnya? Sorry, aku agak blank tadi. Jadi pertanyaannya apa? Ya soal IDRAN ini. Oh ya. Nah, sebagai anggota penyelenggara, kita yang punya fasilitas. ABGI itu punya fasilitas untuk anggota penyelenggara. Ya kan? Yang itu yang disiapkan. Jadi di ADART pun sudah dijelaskan bahwa anggota ABGI punya fasilitas, tapi sebenarnya kayak mengarahkan pada anggota penyelenggara saja. Itu maksud aku ya. IDRAN itu adalah bagian dari
penyelenggara. non penyelenggara, Ya. karena dia kampus, ya kan? Sehingga dalam keanggotaan kita, si IDRAN ini yang kebetulan yang non penyelenggara Harus jadi pelanggannya. Gitu. bukan harus masuk ke salah satu ISP dulu. ISP yang akan masukin ke situ. Jadi dia harus cari ISP yang bisa menyalurkan itu. ISP-nya ini akan masuk ke dalam anggota ABJI. Ya, itu kurang lebih jalannya seperti itu. Yang menurut aku, kalau ditanya pribadi, aku suka dengan konsep ini. Aku nggak suka dengan konsepnya. Konsep yang aku mau sebenarnya adalah seluruh exchange, ya, entah itu government exchange, IDRAN, itu semuanya connect ke ABJI, connect ke IX. Itu konsep yang aku mau. Ya, tapi sekarang secara policy kayaknya kita masih belum punya. Gitu. Jadi kita memang harus create nanti apa sih plus minusnya kalau mereka langsung. Nah, jadi kalau aku adalah orang yang melihatnya exchange itu ya harus terbuka. Ya mungkin ini yang dipokjakan ya. Nah, ini harus dipokjakan. Kita harus bicara, karena nggak mungkin hal yang seperti ini cuma dari satu sisi aja. Kita harus lihat dari multi perspektif ya. Tapi yang jelas bahwa keinginan AX Node ya, kita buat AX Node itu ya untuk diramaikan sama anggota ABJI ya. Nah, cuma mekanisme seperti apa? Apakah akan dipenuhi sama anggota non penyelenggara? Jadi nanti ada maskapai masuk, ada rumah sakit masuk di situ, ada sekolah masuk gitu. Apakah itu yang kita inginkan semua? Atau ada mekanisme yang lain yang kita... Jadi mereka bisa aja jadi anggota ABJI gitu. Mereka yang bisa punya anggota ABJI selama mereka punya IP sendiri. Oh iya, punya IP. Ya kan? IP-nya ambil di NIC. Iya, IP-nya ngambil di ID NIC. Gitu. Nah, ini perlu sedikit ada pengaturan, ada sedikit mungkin perlu diimprovisasi lebih baik supaya exchange kita akan ramai banget nanti. Nggak hanya exchange Jakarta, tapi exchange wilayah. Dan inilah sebenarnya konsep yang bertahun-tahun kita harus buat, karena kita gini, nggak mungkin membuat exchange itu cuma one time, ya, sekali kasih dana sekali macam itu udah langsung bagus, enggak? Banyak dramanya Om. Oh iya. Aku merasakan. Iya. Nggak segampang itu, walaupun dikasih duit 1,5 M lah atau berapa itu tetap aja. Betul. Ada dramanya di sana. Benar, karena memang ini kalau ABJI dibilangnya gini, ABJI itu orang-orang yang netral. Tapi sejauh mana teman-teman itu mengiyakan ini? Kan teman-teman yang lain tuh mengiyakan ini benar. Oh, Derus ini udah pasti netral. Enggak, belum tentu juga. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang konsep IX itu juga disalahartikan gitu. Jadi kita punya aturan yang bukan, ya ada standarnya lah, buat exchange itu ada standar sebenarnya ya. Jadi exchange itu harus A, B, C, D gitu. Tapi karena konsep membangun IX Node ini tuh dari komunitas, uangnya uang dari komunitas, ya. Dan menurutku ya, tidak ada negara tidak ada negara di Asia Pasifik yang exchange-nya dibangun oleh komunitas dan sampai 13 gitu. Kayaknya nggak ada. Biasanya mereka bangun perusahaan ya. Biasanya mereka under perusahaan ya. Under kayak di Vietnam under pakai kominfo-nya. Iya. Tapi benar-benar kayak komunitas kayak ini NGO ya, non government organization, independen, dan terus dibangun oleh uang dari keanggotaan. Itu mungkin cuma di Indonesia. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita bangun tuh nggak bisa langsung dengan polusinya. Jadi maksudnya gini, kita bangun infrastrukturnya dulu, itu bertahun-tahun, ya kan? Belum lagi dengan visinya, belum lagi teman-teman meyakinkan lagi gitu. Karena ketika aku bawa konsep AX Node, pertama istilahnya bukan AX Node ya. Kita bilangnya apa waktu itu? Ada yang bilang NOC-nya
PUBG gitu di wilayah konsepnya NOC. Ada yang ngomongnya Dacen. Nah, ketika bilang Dacen itu orang-orang jadi resisten terhadap PUBG. Ya, jangankan kita, yang big Soalnya operator aja nganggap ada yang main Dacen soalnya. wah, gitu. ini ada. Gak main-main nih, PUBG bangun 13 wilayah di kota besar semua gitu kan. Nah, padahal yang kita bangun itu bukan data center. Padahal Justru data paling- center itu harus connect ke kita, connect ke AX PUBG gitu. paling cuman kantor kan itu ya, yang ada berapa rak, yang penting ISP masuk Yang sana penting gitu, ISP di masuk perangkatnya. gitu. Bukan Dacen beneran. Iya. Bener. Jadi untuk membuat sebuah konsep AX ini kadang-kadang resistennya itu dari kita teman-teman kita sendiri gitu. Karena ini dibangun itu sangat bertahap, bukannya satu langsung selesai, itu enggak, bertahap banget. Berarti ini memang perlu waktu gitu ya. Kita perlu waktu untuk nyatukan visi kita terhadap sebuah node. 3 tahun, 6 tahun berarti nggak cukup lah. Harus ada regenerasi. Artinya gini, Regenerasi. kita membuat itu, kemudian kita harus meregenerasi orang untuk kembali lagi. Banyak orang pintar, banyak orang kaya, tapi yang punya waktu untuk organisasi yang kita cari. Karena ketika dia belum pernah kenal organisasi ini, maka khawatirnya yang dilihat bukan konsep-konsep AX, bukan khawatirnya dia bukan melihat konsep data center PUBG, konten PUBG segala macam. Khawatirnya dia cuma melihat seberapa kas PUBG. Oh, berapa kasnya? Iya, kas PUBG sekian. Ini ya gitu. Jadi bukan begitu. Iya. Kalau menurut aku ya. Jadi yang harus kita pikirkan adalah sekarang adalah mau konsep besarnya itu mau kita buat seperti apa. Mau pengurusnya adalah pendiri PUBG, ini nggak selesai. Artinya ini memang industri yang penuh dengan teknologi-teknologi baru yang selalu akan dinamis. Makanya kalau dikatakan contoh, kalau masih baru-baru nih ya, satu daerah itu akan minta gimana supaya sama harga gitu. Wah, itu susah. Iya kan? Hal seperti itu bukan tidak ada di tahun 96 kalau saya baca sejarahnya. Jadi kalau saya baca sejarah PUBG, oh iya, orang dulu berkumpul juga bicarain kayak gini ya juga. Ya, berbicaranya tentang apa? Harga, konten, terus ada berapa lagi aku lupa juga tuh. Tapi itu yang aku ingat ya. Jadi bagaimana punya AX, punya konten, baru nanti masalah regulasi segala macam. Nah, jadi ini harus continue. Jadi kalau ini tidak continue, kepengurusan PUBG itu cuma sebentar, ya cuma 3 tahun. Kalau dia tidak memahami tentang PUBG dan apa namanya, ya secara benar ya, secara utuh gitu, dikhawatirkan dia butuh waktu yang cukup lama untuk mengerti gitu. Bukan tidak bisa ya, pasti bisa gitu. Pasti bisa. Itu berarti yang buat Om bertahan dulu nih. Jadi kalau naik aku bertahan ke Sekjen. Dijagain Jadi- dulu nih. Jadi kalau masalah bertahan atau tidaknya itu sebenarnya Soalnya kan udah 13 tahun. iya. Jadi bertahannya itu bukan karena waktu sih, tapi masalah kepercayaan. Jadi sampai kapan kepercayaan itu ditarik dari aku? Oh iya. Gitu. Selama Jadi, masih dipercaya selama masih dipercaya, maka kekuatanku adalah jalan. kepercayaan itu. Tapi kalau kepercayaan itu udah Zul selesai, karena itu sudah aku buktikan. Jadi waktu mau periode keduanya Jamal, aku adalah pengurus yang tidak mau jadi pengurus lagi sebenarnya. Jadi sudah tidak mau jadi pengurus. Waktu itu aku tidak mau memberikan. Jadi kan jadi pengurus itu harus submit kan, jadi pengurus ya. Maksudnya nanti biar gampang dipilih lah, kalau mau jadi pengurus tuh biar gampang dipilih. Aku termasuk yang tidak mau memberikan, walaupun itu tidak ada di dalam ADART, itu dalam tata tertib muswil aja kebetulan, munas aja. Tapi karena passionnya sama. Nah, jadi ketika aku sudah tidak mau lagi, aku sebenarnya
ditelepon oleh Om Jamal dengan sekjen, ya ketum dan sekjen itu telepon aku, Om Jul harus masukin gitu. Aku bilang aku udah nggak mau lagi, harus masukin deh. Gitu. Nah, akhirnya di last minute itu 5 menit terakhir untuk summit itu, aku adalah orang yang paling terakhir mensummit itu. Karena sebenarnya kalau bagi aku sendiri ini bukan masalah waktu, tapi siapa yang bisa melanjutkan, dan which is itu sebenarnya yang melanjutkan bisa banyak orang. Yang nggak mereka punyai mungkin adalah pengelolaan waktunya. Jadi itu yang harus dipikirkan, bahwa organisasi ini bukan harus orang-orang itu saja, nggak harus. Nah, tapi seberapa bisa dia membawa visi misinya Abji ya. Kalau aku mencoba mikirnya wilayah, misalnya, contoh, setelah ini orang-orang akan, maksudnya kalau kepengurusan yang berikutnya mengerti nggak tentang konsep di wilayah, karena wilayah itu sangat heterogen dan dinamis gitu, dinamis banget. Itu yang dibilang akar rumput kan. Iya. Ya, akar rumputnya harus ngerti banget ini. Ngerti banget. Nah, kenapa sekarang ada kepercayaan yang lain, bahwa aku diminta jadi caketum, bisa diminta jadi sekjen, itu again lagi-lagi cuma masalah kepercayaan. Itu kenapa bisa, ini nggak ada yang minta juga gitu ya. Kalau ibaratnya, kalau aku sekarang kalau kayak di mobil gitu ya, ini masih personalingku masih di P aja ini gitu kan. Tapi kesannya digadang-gadangkan seperti itu. Ini kan masalah kepercayaan. Kalau boleh tahu Om, perusahaannya di mana Om sebenarnya? Iya. Setelah Blue Line ya, aku kenal Om Jul tuh Blue Line soalnya. Jadi gini, aku itu adalah masih pemegang saham di NAP. Oh gitu ya. Ya, aku masih pemegang saham di NAP. Sedangkan di ISP, aku sudah nggak begitu aktif lagi. NAP juga kan ada anggota API juga ya? Iya, NAP adalah anggota API. Nah, aku sekarang perusahaanku sekarang itu Passive lebih kepada passive income berarti. Soalnya memegang saham ini cocok. Enggak, jadi perusahaanku sekarang yang lebih utama adalah di security. Oh gitu. Jadi aku di cyber security. Nah, jadi income. Tapi itu NAP, itu NAP. Oh enggak. Ini beda. Jadi beda NAP, lagi. NAP kan. Jadi NAP, kemudian aku punya 2 perusahaan yang lain. Yang satu aku sebagai direktur di satu yang berhubungan sama digital transformasi. Yang kedua, aku bergerak di cyber security. Nah, jadi berarti kan syarat jadi pengurus APJI kan memang ISP atau NAP kan itu yang dipakai. Oh, gitu ya. Cuman sebenarnya rutinnya memang di jadi aku lebih sekarang itu. Ini karena pada waktu masa ISP kan aku sudah ngelihat bahwa problem utamanya ISP kan aku sudah segitu aja ya. Ya. Itu muter aja tiap tahun tuh perputarannya sampai nggak beres-beres. mirip. Artinya mungkin kompetitor yang berbeda. Tapi solusinya mirip-mirip aja, kurang lebih sama. Cuma yang paling kelihatan sekarang kan, kalau dulu aku mengawali di Bali itu dari satelit dan wireless, ya kemudian jadi FO dan wireless, jadi FO sebagai backbone-nya, kemudian wireless sebagai distribusinya. Nah, kemudian kan kalau sekarang mengarahkannya backbone-nya juga FO, distribusi FO. Berarti apa hubungannya nanti APJI ini sama perusahaan Om nih yang security itu? Ada nggak? Saling bantu. Jadi ke depan ya. Jadi ke depan ISP itu nanti yang sudah sempat dibicarakan ya sebenarnya. Iya. Nanti ISP, aku udah mumet ngomongin ISP sebenarnya. Jadi ISP itu nanti kalau sekarang sebenarnya ada beberapa ISP sudah melakukan. Itu dia harus memberikan layanan-layanan yang sifatnya security gitu. Nah, jadi kalau kita bicara
yang aku dengar-dengar, dan kebetulan ada kabit kita, kabit security juga membicarakan itu. Ini karena efek nanti, jadi pengurus ya, makanya dapat aja informasi. Iya, jadi nanti ke depan kayaknya udah pernah sosialisasi di sini. Gitu. BSSN akan membuat pemeringkatan ISP. Pemeringkatan ISP berdasarkan tingkat keamanan jaringannya. Nah, walaupun sepertinya seperti prediksi aku dulu juga, ini mungkin agak sulit karena juga menyangkut infrastruktur dari teman-teman. Tapi kalau bisa dibayangkan, sekarang ini atau berapa tahun yang lalu orang kan bicara tentang melek internet, melek ya. Kalau sekarang udah melek, ya kan, sudah melek. Tapi mereka sekarang nggak aman. Sekarang ini melek iya, melek online ya, melek online-nya iya, tapi melek terhadap keamanan informasinya justru masih rendah. Mungkin ada hubungannya kayak filter DNS gitu? Macam-macam. Itu salah satu. Itu salah satu aja. Ya, macam-macam. Tapi kalau kayak filter DNS itu kan lebih larinya ke website ya, kebanyakan untuk website saja gitu ya. Ini berarti ada layer-layernya. Gitu ada hal yang lain yang harus kita lihat. Nah, kebetulan perusahaan di cyber security-ku itu juga cukup lama, jadi kami ada melakukan pen testing, pelatihan, kemudian ada managed service juga di security. Nah, jadi ya hal yang gitulah, jadi perkembangan dari sebuah ISP ya. Nah, kalau sebenarnya ada juga yang aku memberikan konsultasi juga untuk ISP gitu, dan mungkin dalam 1-2 bulan ini aku akan juga kita sebenarnya sudah punya portfolio sih, master blueprint model ISP baru gitu. Ini sedang aku konsepkan gitu, karena dari pengalamanku bahwa ISP itu kan pasti larinya nanti terakhir kesulitan pada support, kesulitan pada SDM juga. Ibaratnya nambah pelanggan, katakan nambah SDM gitu ya. Terus nambah pelanggan berarti nambah supportnya gitu. Itu after sales, jadi after sales problem sebenarnya. Nah, itu juga masuk ke perusahaan security-nya Om. Itu. Enggak, ini adalah sebuah blueprint yang aku siapkan untuk yang PT yang satu lagi jalankan itu. Ya. Nah, jadi itu ada nanti seperti PT apa sih Om? Sebut aja Om. Jadi ISP sebut aja. Ya. Jadi untuk ISP yang yang satu yang digital transformasi dengan konsep tadi menyelesaikan masalah-masalah di ISP, karena itu akan jadi model ISP baru, itu namanya Macan Asia Digital. Macan Asia Digital Ya. Tapi kalau yang security itu tuh Greencom, PT Green Communication Network. Oke, nggak ada hubungan kan sama Om Angga ini kan? Nggak ada. Greencom itu kayaknya kalau namanya nama asing begitu ya, itu nggak mungkin buatnya sekarang karena nggak boleh. Iya kan? Iya. Green Communication Network gitu. Green Communication Network. Jadi kalau ada sebenarnya aku yang sebagai konsultan salah satu ISP yang jalan, tapi nggak bisa aku sebutkan juga ya karena itu produknya udah jalan ini berarti udah jalan. Jadi gitu. Jadi mungkin aku kapan-kapan lihat proposal. Boleh. Siapa tahu apa gitu, aku kan masih ngeblank soal yang gitu. Jadi sebenarnya yang kita cari, organisasi cari itu, yang organisasi cari itu adalah sebuah konsep yang bisa dijalankan. Kalau cuma konsepnya aja, tadi aku bilang bahwa kita banyak orang lebih jago, lebih pintar. Tapi ketika dia berjalankan aja itu dia mau apa enggak gitu. Ya, gitu dah. Jadi kalau
aku banyak sih, kalau setiap ketemu Om Zul ini banyak yang didapat sebenarnya. Sejarah apalagi banyak sekali. Terus ada beberapa konsep-konsep baru gitu ya. Ada banyak sekali. Mungkin buat teman-teman yang ISP baru terutama, ternyata udah ada 13 pangwil nih. Kan gitu ya. 13 pangwil, jadi mari merapat. Kita bisa saling tukar informasi, tukar ide kan itu ya. Mungkin saling tumpahin biasanya. Kadang kan stres sendiri kalau dipikir sendiri, nanti teroid kan gitu. Sakit kepala sendiri. Siapa tahu ketika kita olah kita olah di AppJ gitu ya, ketemu om-om yang lain, malah makin sempurna ideku gitu ya. Karena kenapa begini Om? Kenapa begini Pak sih gitu? Karena di AppJ itu memang kumpulannya ya itu ya, yang senior banget ada, ya jadi sepuh ada, yang baru membentuk ada, yang gitu baru kan. belajar, yang baru akan kan gitu membentuk pun ada biasanya di dalam kumpul-kumpul. Mereka belajar sesuatu yang baru itu ngasih tahu kita. Betul. Nah, ada yang punya pengalaman itu ngasih tahu kita. Nah, betul. Selalu begitu. Jadi ngumpul aja. Kan itu, siapa tahu punya ide atau enggak teman-teman ISP yang jauh-jauh gitu ya, yang di timur punya gagasan bareng-bareng sama ISP yang lain, ya udah bikin diinisiasi aja untuk pemekaran kan itu ya. Benar. Ini 6 tahun berarti Om Zul sudah berhasil untuk menambah 7 kan itu ya. Ini kan berarti kemajuan besar sebenarnya. Kemajuan besar. Kita masih tunggu soal soal IEX yang single cloud itu ya. Itu jadi, belum ya? Jadi dengan IEX single cloud dan tadi konsepnya adalah dengan extended core tadi ya. Kalau memang nanti kita punya cukup dana untuk itu, 40M kan dananya. Memang itu kan keseluruhan. Tapi berapa yang diberikan untuk bidang ini kan tergantung dari beli core aja 40M udah habis langsung satu, itu baru sejawa. Jadi ini harus kita pikirkan, ini konsep ini visible apa tidak gitu kan. Tapi memang tujuannya adalah kita, teman-teman yang di wilayah harus mempunyai privilege yang sama dengan yang teman-teman yang Jakarta. Ya kita nggak usah ngomongin harga dulu lah. Nggak usah mikir harga dulu, tapi punya right yang sama lah, hak yang sama, sehingga nanti waktu dia connect di wilayah ya sama rasanya seperti yang di connect Jakarta. Ya karena kita biasanya ya perusahaan baru apa-apa yang pertama tuh harga. Ngapain? Kalau nggak harganya murah, kalau nggak kita dapat keuntungan yang lain kan itu. Betul. Tapi sebenarnya kalau ditarik lagi, keuntungannya adalah numpahin ide itu sebenarnya. Cuma sekarang bagaimana lah kita memikirkan secara bersama-sama, karena nanti kalau di dalam suatu konteks asosiasi ini yang dibutuhkan itu adalah konsep bersama-sama yang visible untuk dijalankan gitu. Nah jadi nanti kalau itu konsep nggak pernah dilontarkan, nggak pernah diaspirasikan, maka kadang-kadang nggak nyampe, kita nggak nyampe ke Dewan Pengurus, nggak nyampe. Kalau Om punya ini nggak beberapa, kalau misalkan ya di Bali kan ada namanya melajah.id. Nah itu kan CDN melajah.id. Wah nggak tahu. Sudah. Aku lupa nih. Melajah.id. Nggak tahu. Apa itu? Itu under JKS. Under JKS itu. Di kita ya. Iya, kalau di Bali. Kayaknya dulu pernah buka tapi nggak di ini. Oke. Itu lumayan, trafficnya ada kali 100 Mbps ada. 100-200 Mbps. Mungkin itu kalau minta ini ya, minta presentasi. Itu mungkin kita bisa berikan waktu ya. Artinya kalau memang itu adalah contoh bagus dari Bali ya. Konsep bagus dari Bali. Kita sosialisasikan di Bali, kemudian kita bawa ke pusat. Gitu. Jadi ini cerita sedikit ya, walaupun tapi itu namanya CDN lokal. CDN lokal ya. CDN lokal. Ceritanya gimana? Nah,
Jadi aku memberikan beberapa hal ya. Ini pengalaman. Kenapa aku bisa ke pusat? Ya, karena dulu aku membuat beberapa program yang sebenarnya diapresiasi oleh pusat. Membuat program-program yang menurut mereka pada saat itu kreatif gitu. Nah, jadi kenapa aku ada di pusat bukan aku melamar ke pusat, tapi aku diminta. Diculik. Iya, aku diminta untuk mengisi pusat. Gitu. Iya. Artinya bahwa kalau konsep-konsep kita matangkan dengan bagus gitu ya, kita punya kemampuan untuk melempar ini idenya ke pusat. Iya, jadi kayak itu maksudnya proker di proker. Iya, kayak di proker. CDN lokal itu ya? Iya, kalau di program kerja, misalnya ada di proker itu ada nama CDN lokal gitu kan, itu kan juga under data center. Itu pindah juga kan? Iya, itu dipindahin juga kan sebenarnya. Tapi tetap saling berhubungan, jadi pindah itu hanya masalah ke anggaran aja sih sebenarnya. Dan konsentrasi pada kabitnya gitu. Tapi kalau kita itu Pak siapa ya? Pak Ben ya? Oh, Pak Ben itu. Bisa tuh kita ini kan. Jadi konsep-konsep kita itu bukannya konsep yang mati di wilayah lo ya. Karena teman-teman di wilayah itu kan karena seringnya dapat problem ya. Problem ini, problem itu. Biasanya problem itu kan memintarkan ya. Jadi problem itu membuat pintar. Nah, akhirnya dari seperti itu dia akhirnya bisa membuat sebuah konsep. Nah, konsep itu harus diperdengarkan. Udah berapa CDN yang Om tahu? CDN lokal yang udah mulai kelihatan ya? Nggak banyak ya. Nggak banyak? Ya, artinya begini, kalau ditanya jumlah aku nggak bisa sebutkan juga. Terus CDN berapa jumlahnya gitu. Nggak bisa sebutkan. Yang udah mulai kelihatan lah gitu. Karena CDN sekarang itu bukan di-create by itu kan rata-rata juga ada, misalnya kayak perusahaan Telkom misalnya, dengan kemampuannya dia gitu segala macam, dia bisa buat yang Mora misalnya, dia bisa gitu kan, Bisnet misalnya. Maksudku CDN lokal nih yang punya hubungan sama APJI gitu, atau enggak ISP apa ya? Yang connect ke AIX daerah. Kalau di Bali kan ada melajah.id nih, cuman itu aja satu. Cuma melajah.id ini ya nggak tahu, aku nanti harus pelajari ya trafficnya segala macam, exchange yang terjadi yang di sana itu seperti apa. Apakah dia benar-benar sudah CDN yang benar-benar CDN ya yang kita inginkan. Tapi memang gini, kami butuh konsep lah kalau menurut aku ya. Jadi butuh informasi. Nanti kami akan mengolah itu dalam sebuah konsep besarnya. Kalau kita berbicara sebagai Derus nih. Kalau kita bicara sebagai Derus. Tapi sebenarnya gini lah. Kalau itu sudah menjadi benefit bagi teman-teman di lokal, itu harus secepatnya. Contohnya bisa aja kita, kayak kemarin kita ngobrol ke Telkom, kita sebut soal trafficnya lumayan, itu melajah tadi. Jadi ya mau lah kan itu ya. Iya. Baru kelihatan gitu ya. Jadi Telkom pun, yang besar-besar ya, Telkom pun, kalau kita sudah punya bukti ya, harusnya mereka akan mau diajak kerjasama. Gitu. Nah, kalau memang bukan bilateral, kalau tidak nanggung sama dengan B2B, mungkin ya bisa bawa APJI-nya, penwil Balinya gitu. Itu kalau jadi contoh yang bagus, wilayah yang lain juga akan menggunakan konsep yang sama. Buat aja yang CDN lokal, tapi di info ya, biar bareng-bareng kita angkatnya gitu. Yang melajah.id, kalau nggak di info, masuk ke belutit APJI juga enggak gitu. Nah, kalau enggak nanti kita gitu. Ya kadang di APJI Bali sendiri juga jarang ya. Jarang kalau nggak aku dekat sama Pak Made Karta kan gitu. Iya. Nah, jadi kita harus kayak gitu. Punya apa, kita buat konsep bareng, kita branding bareng. Gitu. Itu dah. Jadi usaha Om untuk dapat informasi itu apa?
kan soalnya situ ada prokernya kan untuk Iya, urusan. jadi nggak mungkin juga omben ke wilayah juga. betul. Jadi memang berbeda. Gini, kalau kita di ketua bidang nih ya, Iya. ketua bidang yang memang hampir kita tuh bekerja tidak seperti Pengwil. Pengwil itu kan punya ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara segala macam ya, yang ada bidang-bidang yang lain. Ya. Kalau kita itu sangat bergantung pada BPH. Oh, BPH. Jadi badan pengurus hariannya yang memang stafnya ARJI. Nah, sebenarnya yang kita harapkan memang kalau nggak informasi itu masuk lewat kita, kabitnya langsung, informasi itu harusnya lewat staf BPH. Staf BPH lah yang akan ngomong ke kami. Oh gitu. Nah, Kalau nanti kami buat konsepnya, kami kembalikan lagi. Tapi ini kalau kita bicara ideal ya, ideal sebuah manajemen organisasinya ya. Jadi pada prinsipnya kabit itu adalah semacam kumpulan think tank dari sebuah aspirasi-aspirasi di teman-teman gitu. Jadi ini kelompok pemikir nih sebenarnya. Yang menjalankan siapa? Penjalannya tuh BPH. Jadi kalau nanti kita organisasi ini kita rubah sedikit ya, kita pembaharuan, ada pembaharuan, jadi ada improvisasi. Pengwil ya, bukan Pengwilnya ya, BPH-nya. Iya, jadi Pengwil itu kan kepengurusan wilayah. Yang namanya pengurus wilayah tadi kan sama seperti kayak Derus kan, nggak digaji, sehingga nggak bisa kita tekan ya. Misalnya ada satu dewan pengurus yang nggak kerja nih, ya kan? Kita mau teriak-teriakin dia gitu. Kamu nggak kerja segala macam ya? Kamu bayar apa sama saya kan? Bisa begitu kan? Ya, sudah kejadian. Sudah kejadian. Nah, artinya pengurus wilayah juga begitu. Jadi kalau kamu nggak kerja, kamu segala macam ya saya kan nyantai aja. Ini kan ngayah aja nih, begitu. Nah ini nggak akan bisa tuh kita ngedorong. Tapi kalau yang bekerja adalah karyawannya ABJI, ya which is itu namanya BPH gitu. Ini bisa ditekan karena mereka punya KPI-nya. Mereka juga digaji gitu. Yang kita kejar adalah BPH. Jadi kalau ada ya informasi, rumor segala macam itu harusnya bisa dikolek oleh tim BPH. BPH akan melaporkan kepada bidang-bidang terkait memikirkan langkah selanjutnya apa, segala macam. Yang nggak boleh itu adalah, bukan nggak boleh, yang banyak terjadi adalah konsep yang sudah diungkapkan oleh kabit misalnya, atau dewan pengurus, akhirnya dia harus jalanin sendiri. Ini yang sering terjadi, belum TikTokan yang bagus nih. Nah ini yang harapanku bisa diperbaharui sedikit lah, dibagusin sedikit, diimprove untuk hal-hal yang seperti ini. TikTokan antara Derus sama BPH. Berarti BPH ini ada jadwal rutin juga ya untuk laporan? Oh iya, dia ada punya jadwal rutin. Dia seperti pekerja, benar-benar seperti staff lah ya. Staff yang nggak main-main berarti ini BPH kerjaannya. Kenapa? Nggak main-main. Oh iya. Sebenarnya BPH itu tidak bisa kita pilih orang yang hanya sekedar datang saja, ngerti gitu. Administrasi aja kan itu. Tapi dia memang benar-benar bisa menjalankan daily operationalnya di kantor ABJI itu. Ya, sehingga manajernya berarti itu. Iya, karena kita gini. Bukan pembantu dari Pengwil kan gitu ya? Bukan pembantu dari Pengwil. Bukan. Jadi bukan wakilnya juga. Jadi gitu. Pengwil itu mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Nah, misalnya keputusan strategisnya adalah kita harus ngumpul sebulan sekali. Itu keputusan strategisnya. Ya. Yang dilakukan oleh Pengwilnya, ya udah nyari tempatnya, ngundangnya, itu harus Pengwil yang lakuin. Gitu. Jadi bukan BPH. Itu BPH yang lakuin, bukan ketua Pengwilnya. Oh gitu. Jadi ketua Pengwilnya nggak harus nyari tempat, ya strategi saja. Gitu. Nanti laporan juga, notulen segala macam itu dibuat oleh BPH. Ya. Itu dilaporkan ke Derus. Kalau misalnya ada harus di follow up dari notulen itu, yang follow up, yang nanyain itu adalah BPH-nya. Jadi kalau konsepnya sudah jalan teratur seperti itu,
udah enak, sudah jadi dewan pengurus, jadi pengwil itu sudah enak. Nah, artinya wajar lah dia bisa memberikan waktu misalnya seminggu untuk organisasi 3 jam, udah cukup. Gitu. Karena BPH-nya bekerja. Nah kalau sekarang mungkin ketua pengwilnya mungkin dalam seminggu itu dia harus 2 hari misalnya memikirkan abji. Kan? Nah, kayak aku misalnya di Derus itu di Bali sendiri, di tempat aku berdomisili, mungkin aku bisa dihitung pakai jari 3 hari lah di Bali, lebihnya ke Jakarta. Wah, ini pengetahuan baru nih Om. Ternyata BPH sekuat itu seharusnya. Harusnya. Tapi memang belum ada yang ideal. Iya, belum ada ideal. Jadi bisa aja kan orang ISP jadi BPH kan bisa aja. Nah, itu sudah kalau kita bisa apa dia bisa. Bisa. Atau manajer ISP bisa, mana gitu pindah bisa. jadi BPH. Iya, jadi BPH bisa. Tapi sayang gajinya ya. Iya. Bisa. Sehingga dia bisa memanage kantor wilayah bagus. Jadi kalau dipikir kayak begitu, tugas BPH lumayan berat menurutku ya. Berarti tapi dia kan nggak day to day. Maksudnya gini. Abji itu kan membuat kadang event segala macam nggak tiap hari juga kan. Jadi masih bisa ambil kerjaan lain kan gitu jadi nyambil jadi. Tapi sebenarnya kalau nyambi pun kalau pertanyaannya bisa, tapi kalau kita sarankan untuk nyambi juga nggak boleh juga gitu. Nah, jadi kalau kita harapkan sebenarnya kayak tadi kalau dibilang performance nanti kalau misalnya Pak Dedi masuk jadi pengurus misalnya contoh, performance Pak Dedi dilihat dari program kerja yang sudah diselesaikan kan gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan program-program itu mau Pak Dedi atur-atur nih. Atur-atur maksudnya gini. Kerjaannya berapa persen, ke asosiasinya berapa persen. Atur sendiri. Yang penting programnya jalan. Karena yang pada prinsip gini, ekspektasi teman-teman itu Dewan Pengurus adalah melayani anggotanya. Tapi jangan jadikan pengurus itu sebagai pelayan beneran. Gitu. Jadi maksudnya gini, jangan sampai dia jadi pelayan beneran dan jadi pelayan gitu. Di akhir selesai dia jadi pengurus jadi pelayan gitu. Jangan kayak gitu juga gitu. Karena dia saking ninggali perusahaan segala macam, keluar jadi pelayan. Nah, yang kita melayani anggota di saat-saat kesibukan dia. Bisnisnya jalan, ngurusin asosiasi. Orang yang multitasking seperti ini juga nggak banyak. Gitu. Susah juga. Banyak yang ideal, tapi ketika bicara multitasking ya nggak tercapai gitu. Aku pun nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena aku misalkan ngurusin produk aja. Produk. Kadang ngurusin podcast aja. Saking nggak ada kerjaannya. Nah ini sebenarnya udah bisa ninggalin pekerjaan, udah bisa dijadikan pengurus bahaya. Jangan. Big kompetitor. Oke lah, makasih banyak nih Om. Ini banyak sekali yang aku dapat hari ini, pengetahuan baru terutama. Setiap ketemu Om Zul pasti wah gitu. Dari pertama ketemu juga kadang ngeblank sedikit nih, sorry Om. Karena kita kan ISP baru ya, Iya. Teman-teman juga gitu. Aku coba coba memperkenalkan lah gitu ya Abji ke teman-teman ISP baru kan gitu ya. Pertama kan apaan sih nih gitu, kayak Om Zul juga tadi sudah memekarkan wilayah, udah ada 7 kan gitu. Terus soal tadi single cloud IX single cloud itu on progress kan gitu ya. Terus soal jaringan last mile ya. Nah, last mile juga lagi progress kan gitu ya. Lagi progress karena ada evaluasi dari Bitek juga kan gitu. Kita udah dapat informasi banyak kita kulik sampai ke perusahaannya Om Zul juga kan gitu ya, yang sudah selangkah 2 langkah lebih maju dari ISP.
Jadi kita udah tahu deh kenapa Om Zul senang di pengurusir itu ya. Jadi informasi itu banyak dapat. Jadi udah mikirnya panjang, ya 1-2 langkah ke depan. Jadi ya udah kelihatan lah. Karena kita di perusahaan teknologi, berarti kan namanya harus berkembang terus, ya kan? Iya, betul. Kalau misalkan cuma terus jualan internet, kayaknya nggak mungkin dah. Namanya IT kan terus berkembang. Nggak bisa kayak kita jualan beras, kan gitu ya. Kalau nggak ada inovasi ya udah. Boleh jualan beras, tapi hasilnya harusnya nasi gorengnya bisa beda-beda. Iya. Gitu kan. Jualan nasi goreng berarti. Jadi harus jualan nasi gorengnya gitu. Ya, nggak lupa aku ingetin teman-teman komunitas soal frekuensi BMKG itu tolong dihindari, karena sekarang lagi banyak hujan kenceng, ini anginnya juga kenceng-kenceng, hujan angin gitu ya. Terus BMKG ini perlu sekali data yang akurat gitu. Sampai aku sempat udah beberapa kali ketemu sama teman-teman Balmon itu ya, mohon untuk disampaikan katanya ke komunitas gitu, karena ini penting sekali gitu ya Om ya, gitu. Jadi tolong frekuensi 5,6 itu dihindari gitu. Kita ngerti kok, kalian harus isi kantong kan ya. Cuman jangan sampai itu ya mempertaruhkan nyawa kan itu ya. Itu sih. Ya. Oke Om Zul, makasih banyak. Terima kasih udah semuanya. Bisa ngobrol nih banyak, berapa jam ya kita. Oke ya Om, terima kasih. Terima kasih.